Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ulma Sola, NIM 119202021, klaster 5F. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian berwawasan gender. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dosen yang pertama, Dr. Hajah Ade Yeti Nuryanti, MPD. Dosen kedua, Dr. Nurhayati, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulma Solah, NIM 119202021. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan dari Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya. Baik, di sini saya agak sedikit membahas tentang pendidikan berwawasan gender. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling mendasarkan. Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak memperoleh layanan yang baik dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Selaras dengan itu, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan kesempatan setara untuk mengecap pendidikan. Pengertian pendidikan. Sebelum membahas jauh tentang pendidikan berwawasan gender, perlu kita pahami pendidikan yang mengidentifikasikan hakikat pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik, mendidik, yaitu memelihara, memberi latihan, ajaran, pemimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pemikiran. Ki Haji Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pengerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pengertian gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan seks yang secara digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Persoalan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi ataupun perlakuan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan juga berpartisipasi dalam kegiatan dalam ranah politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, serta kemasan dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Keadilan dan kesetaraan gender sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, partisipasi, kontrol,
baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Hakikat pendidikan berwawasan gender, gender dan kesetaraan. Gender menjadi suatu kesatuan paham yang tidak dapat dipisahkan. Pemisahan gender dengan seks, jenis kelamin sebagai sesuatu yang relatif meniscayakan adanya usaha terhadap kesetaraan gender. Pengaruh utama gender bidang pendidikan mengartikan kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Saiful Anwar 2014.2.212. Upaya mewujudkan pendidikan berwawasan gender menurut Suryadi dan Idris sebagaimana yang dikutipkan oleh Rahmi Fitriyanti dan Habibullah. Pendidikan yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh pada akses terhadap sumber-sumber produksi yang mana mereka lebih banyak konsentrasi pada pekerjaan informal yang berubah rendah. Dalam rangka menyampaikan nilai norma gender dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan telah memasukkan perihal gender ini ke dalam mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum yang dibuat berbasis gender. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.